Sejarah Islam di Palembang diawali dengan masuknya para pedagang dari Arab pada abad ke-7 yang berlayar ke Pulau Nusantara dan adanya kerjasama antara pedagang dengan kerajaan Nusantara pada saat itu. Salah satu kerajaan terbesar di Palembang adalah Kerajaan Sriwijaya. Dengan berjalannya waktu, paruh kedua abad ke-14 merupakan fase peralihan yang sangat penting dalam proses Islamisasi Palembang. Tokoh berkuasa pertama yang berhasil merintis berdirinya sebuah pusat kekuasaan Islam di Palembang adalah Aryo Damar. Pada tahun 1440, Aryo Damar banyak mendapat ilmu tentang Islam dari seorang tokoh bernama Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel, ayahnya dan murid-murid ayahnya diutus ke Majapahit, lalu mampir ke Palembang selama 2 bulan. Di saat itulah Aryo Damar mendapatkan ilmu-ilmu tentang keislaman dan dia pun berpindah agama. Lalu ia berganti nama menjadi Aryo Abdillah. Dalam perjalanan waktu, nama Aryo Abdillah berganti menjadi Aryodillah. Ia adalah seorang pemimpin legendaris yang berkuasa di Palembang saat itu. Ia merupakan salah satu pangeran dari Keraton Majapahit yang ditunjuk memimpin dan menjadi adipati di wilayah Palembang. Sayangnya, hanya sedikit bukti sejarah yang bisa dijadikan pembuktian. Dalam perjalanan waktu, Aryodillah memiliki keluarga dan keturunan-keturunan di Palembang, dan dia terus menyebarkan ajaran-ajaran Islam melalui jalur Sungai Ogan dan Sungai Komering. Makam Aryo Damar atau Aryodillah terletak di Jalan Aryodillah yang berada di pusat kota Palembang. Kawasan padat penduduk dan letaknya agak tersembunyi di tengah pemukiman. Namun demikian, para peziarah sangat memahami bahwa di daerah tersebut terletak makam raja, dan makam raja ini tidak pernah sepi dari para peziarah. Aryodillah dan Aryo Damar sebetulnya adalah orang yang sama. Beliau semula bernama Aryo Damar, nanti dalam proses historis ketika dia sudah memeluk agama Islam, dia berganti agama, berganti nama menjadi Aryo Abdillah, dan orang Palembang lazim menyebutnya dengan nama yang lebih pendek, yaitu Aryodillah. Ada sisi historis yang sangat penting yang terkait dengan perubahan nama ini, karena ketika dia tiba di Palembang pada tahun 1433, beliau sebetulnya adalah seorang tokoh Majapahit, dan sejak itulah dia berganti nama menjadi Aryo Abdillah. Setelah dia memeluk agama Islam, dia terus dibina keislaman dia oleh salah seorang murid Ibrahim Asmoro yang tinggal di Palembang dan tampaknya sengaja ditinggal di sini. Kemudian Sarip Husin Hidayatullah, nama murid
Ibrahim Asmoro itu mengambil Aryo Abdillah sebagai menantu, sehingga kemudian keislamannya bisa berlangsung secara lebih intensif. Ini yang kemudian mengubah Aryo Damar setelah menjadi Islam itu menjadi tokoh yang bukan sekadar penganut Islam, tapi juga ingin memberikan sumbangan dalam penyebaran Islam di wilayah Palembang dan luar Palembang. Yang digarap pada masanya adalah Islamisasi melalui jalur Sungai Ogan. Hadithul Makbarah natawassalu bika ilallah ta'ala. Peziarah yang datang tidak hanya dari Palembang, bahkan ada juga peziarah yang datang dari Bali dan luar negeri. Di Palembang, berziarah ke makam orang-orang yang telah meninggal dunia seperti keluarga dan kerabat, apalagi raja-raja penyebar agama Islam, menjadi sesuatu yang lazim dilakukan. Adapun tujuan ziarah kubur, selain mengingat kematian, ada juga manfaat yang akan diterima oleh ahli kubur, yaitu sebagai bentuk salam dan doa kebaikan dari para peziarah. Karena sesungguhnya orang yang telah meninggal tidak dapat menambah amal kebaikan, sehingga mereka membutuhkan doa dari orang-orang yang masih hidup. Berbagai macam aktivitas pun dilakukan oleh para peziarah di makam Aryo Dila ini. Di antaranya membaca surat pendek, memanjatkan doa, serta memberikan gambaran tentang sejarah penyebaran Islam yang dilakukan oleh Aryo Dila. Tidak menentu kalau dia datang itu ya. Kalau yang jelas tuh kalau buka puasa mau bulan puasa itu agak rame. Kalau tidak biasa-biasa, hari biasa kita tidak tentu. Mereka itu datang dari sini nih, ada yang dari Jawa, kebanyakan dari Bali, dari Singapura. Nah banyak juga yang dari sini, yang dari sini yang mungkin punya mimpi, punya apa gitu kan. Sini. Ada hubungannya karena ini dulu kan Aryo Damar, semenjak dia masuk Islam Aryo Dila. Nah dia ini penyelamat dari apa? Disuruh mendapatkan Bali itu nah. Jadi banyak dia ini kan kakaknya juga dari Bali, makanya dia banyak penjara dari Bali dan istrinya juga Cina. Makanya banyak orang Cina Singapura ke sini. Kalau dulu mereka itu bawa kalau ini bawa banyak itu kan ini pakai duit pakai tampainya kalau orang Bali ke sini. Kalau orang-orang kita ini misalnya ke sini itu kalau dia sakit atau punya mimpi bawa kambing itu. Melepas kambing nanti dikejar orang sini dapat gitu. Iya, tapi daerah sini dulu kan sepi. Kalau sekarang sudah jarang. Nah, kalau orang-orang sini nih kalau dukun kali ya, dia bawa nasi kunyit. Nanti dikasih kita separuh, diambil dia separuh gitu. Minta bacain doa-doa kan. Nah, yang lucunya itu orang Cina. Dia minta doain tuh kita kan orang Islam. Baca Islam. Nah dulu sering bapak aku yang ini tukang bacanya kan, tukang baca dan saya ini cuma penyambung aja karena bapak tidak ada lagi. Tujuannya datang ziarah ke makam para ulama terdahulu yang membawa siar agama Islam itu baginya ini penting itu supaya kita tahu bagaimana sejarah
masuknya Islam ke Palembang ini khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Karena tanpa mereka kita mungkin bukan Muslim kita ya, tidak tahu kalau bukan mereka yang membawa siar agama Islam itu. Itu tujuan utamanya. Oh iya, kami selalu terjadwal untuk ziarah ini. Misalnya untuk di kota Palembang sendiri kan, misalnya ke makam-makam ulama seperti ke Kiai Merogan, ke Sabu Kingking, ke Aryo Damar ini kan. Nah terus mungkin ke daerah nantinya ke Ogan Ilir atau ke Pedamaran itu belum kami lakukan. Masih bermusyawarah dengan ibu-ibu. Bisa sampai ke luar negeri kami ziarah, sudah beberapa kali itu. Ke makam Syekh Soman Al-Palimbani di Thailand Selatan, di Patani, Bantrap. Nah itu penyebar agama Islam untuk negeri Melayu bahkan lebih luas, bukan Palembang dan Sumatera Selatan aja. Jadi Malaysia, Thailand, Brunei, Singapura, sampai membahas bukunya kami di masjid di Kuala Lumpur itu selama 6 hari 5 malam membahas satu buku karangan Syekh Soman Al-Palimbani mengenai tauhid, fikih, tasawuf. Nah, di situ kita bisa belajar sampai sekarang itu tahu bahwa Islam itu memang harus dipelajari dan menziarahi yang pendahulu-pendahulu yang membawa siar agama Islam itu. Dalam perjuangan dan perjalanannya menyebarkan Islam, Aryo Dila memiliki keluarga dan keturunan di Palembang. Dan dengan perjalanan waktu yang panjang, Aryo Dila membesarkan seorang anak bernama Raden Fatah. Raden Fatah dilahirkan di Pulau Seribu di sebuah perkampungan di wilayah perairan. Dia dilahirkan persis di wilayah Pulau Seribu ini. Dahulunya Pulau Seribu ini merupakan daerah perairan dan sangat terpencil. Sehingga untuk menuju Pulau Seribu harus menggunakan transportasi ketek ataupun perahu. Lalu, oleh masyarakat di Pulau Seribu ini, dibangunlah masjid yang dinamakan Masjid Azhari yang menandakan sejarah penyebaran Islam di wilayah sekitar yang dibawa oleh Aryo Dila dan Raden Fatah. Raden Fatah adalah orang yang sangat gemar dengan agama, sehingga dia mewarisi ilmu-ilmu kepemimpinan dan ilmu agama dari Aryo Dila. Seiring berjalannya waktu, Raden Fatah pergi menuju ke Demak dalam waktu yang lama guna menggali ilmu tentang keislaman. Beberapa waktu tahun lamanya, Raden Fatah kembali ke bumi Sriwijaya untuk selanjutnya bersama Aryo Dila menyebarkan ajaran agama Islam. Mereka membagi strategi. Raden Fatah melakukan penyebaran Islam lewat Sungai Lematang, sementara Aryo Dila melakukan penyebaran melalui Sungai Ogan dan Sungai Komering. Cara itu sangat strategis, mengingat bahwa masyarakat di Palembang sebagian besar berdomisili di pinggiran sungai. Jadi ini yang berhasil beliau lakukan dan kemudian di belakang hari nanti diteruskan melalui jalur
Sungai Lematang oleh anak tirinya, yaitu Raden Fatah. Raden Fatah ini menarik bagaimana ceritanya. Kemudian beliau berada di Palembang karena dia sebetulnya adalah anak dari Brawijaya V. Dia kemudian diserahkan oleh Brawijaya kepada Aryo Damar atau Aryo Dila untuk dibawa ke Palembang dengan pesan agar dijaga dengan baik-baik, dan kalau nanti akan menikahinya tentu setelah anaknya lahir dan masa idahnya berakhir. Ini dipatuhi oleh Aryo Dila, sehingga kemudian dia ditempatkan di wilayah ini, di wilayah Pulau Seribu, sampai dia dilahirkan di sini, dan setelah dilahirkan di sini, habis masa idahnya baru dinikahi dan dibawa ke Keraton Aryo Dila. Nah, pada masa itulah kemudian kita tahu dari catatan sejarah, di belakang hari ketika Raden Fatah sudah menjadi Sultan Demak, dia pernah pulang ke Palembang dan pikiran dia semata-mata upaya dia adalah untuk memperluas Islamisasi di pedalaman Palembang. Masjid Azhari merupakan masjid peninggalan Raden Fatah yang memiliki ciri khas tersendiri berupa tiang utama masjid yang berjumlah 30 tiang. Tiang-tiang itu mengandung arti 30 hari dalam 1 bulan, dan di atapnya terdapat bentuk jempol yang berjumlah 5 buah yang melambangkan jumlah rukun Islam. Sampai saat ini, bangunan masjid tersebut masih tetap terjaga sesuai dengan bentuk aslinya. Hanya saja dari sisi warna yang sudah mengalami perubahan. Setiap waktu sholat, masjid ini cukup ramai dikunjungi warga sekitar untuk melaksanakan sholat berjemaah. Bahkan pengunjung dari luar daerah pun datang ke masjid ini untuk beribadah sekaligus mengetahui masjid tua yang ada di daerah pinggiran sungai. Masjid dilengkapi dengan tempat untuk belajar Al-Quran bagi anak-anak Pulau Seribu, dan masjid ini menjadi destinasi wisata rohani untuk mengenang perjuangan Raden Fatah. Manfaat berziarah. Kita bisa mendoakan yang ada di dalam kubur. Kalau orang tua kita bisa doakan. Kalau wali, kita bisa mendoakan sambil tabarukan. Kalau dia orang-orang soleh, para ulama, para wali, kita bisa juga bertawasul dengan para wali, dengan para ulama yang ada di dalam makom. Masjid ini didirikan oleh Syekh Kiai Kemas Azhari bin Abdullah. Uangnya berasal dari 22 ilir di Ambakarang. Beliau ini tiap hari-harinya mengajar, yaitu di Dusun Ulak Tembago. Ya.
Dusun Ulak Tembago. Sudah itu ke Pemulutan. Ya, sudah itu ke Bumi Naib. Itu tujuan dia mudik. Jadi di beliau ini mudik pakai perahu di dayung. Jadi ada orang dua yang tukang dayung. Jadi beliau ini singgahlah di kampung ini, belum ada nama Pulau Seribu. Tinggal di kampung ini, numpang sholat. Ya. Numpang sholat. Jadi waktu numpang sholat, di situ ada si Kak Umar, nak sholat, pasnya dia ngajar sekali lagi, berlabuh lagi. Uang itu sudah sehat, tidak lagi sakit. Nah berlabuh, jadi ngomonglah dia, Pak Kiai, kalau Pak Kiai nak muat masjid, aku wakaf tanah. Nah kan, aku wakaf tanah. Uji Pak Kiai jadi. Nah, langsunglah muat masjid, itu langsung dibuat lah itu. Langsung dibuat. Pertama yang dibuat mimbar dulu di sana kan. Setelah dibuat, ini dirancang di 22 masjid ini. Karena ngapa di 22 dirancang, lah setelah jadi, karena ada tulisan galo, nomor kan, setiap bahan. Sampailah ke Pulau Seribu, baru dibangun. Jadi kegiatan di masjid ini, malam minggunya serapalanam. Ya, malam minggu serapalanam, terbangan. Malam Kamisnya pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu dibuat wirid. Malam Jumatnya ialah ratib saman.